Halo Santuiners, dimanapun kalian berada, selamat datang di Film Santai. Kali ini kita bakal ngelanjutin season kedua dari film sebelumnya yang berjudul Dino King Journey to Fire Mountain, di mana menceritakan tentang Junior, anaknya Speckles yang diculik oleh beberapa raptor untuk dijadikan makanan oleh monster besar penguasa gunung berapi. Dan apakah Speckles akan bisa menolongnya? Nah, maka dari itu, stay fokus, jangan skip, dan mari kita mulai. Awal cerita, kita diperlihatkan Junior tengah dikejar oleh seekor dinosaur. Tapi untungnya Speckles datang untuk menolongnya. Namun secara bersamaan, ia kecewa kepada Junior karena kabur dari mangsanya sendiri. Kemudian Speckles pun mengajaknya ke tebing untuk memperlihatkannya daerah kekuasaannya yang selalu ia jaga dan rawat sendirian. Dan apabila dia terus seperti itu, maka Speckles tak akan menjadikannya raja, sebab ia tak layak mendapatkan gelar seperti itu. Dan untuk mengetesnya lagi, esok harinya Junior pun diajak berburu, yang dimana mangsanya lebih kecil daripada biasanya. Lalu Get ready! Junior! Help me! Carbosaurus! You're a disgrace. mendengar itu pun membuatnya kesal dan bersembunyi di lubang pohon. Lalu ia pun menangis, teringat akan kejadian dulu ketika ibunya tewas, dan ia sangat amat merindukannya. Sampai keesokan harinya, Junior pun mencoba berburu sendirian agar ia bisa menunjukkannya kepada Speckles. Namun hal buruk pun terjadi kepadanya, di mana para raptor menangkapnya dan mungkin akan memakannya. Melihat anaknya akan dimakan, membuat Speckles berusaha untuk menyelamatkannya, sebab ia adalah satu-satunya anaknya yang paling berharga. Akibat terjatuh itu, Speckles pun kehilangannya. Ditambah lagi, hujan turun, membuat bau Junior beserta jejak kaki para raptor pun hilang seketika. Di sisi lain, ketika Junior baru bangun dari pingsannya, tiba-tiba saja ia berada di tempat tak dikenal dengan para dinosaur muda yang mendekatinya, termasuk si Blade dan Slash yang mengerjainya. Untungnya ada Blue, Tarbosaurus lain yang membela dirinya. Saat itu datanglah para raptor yang mengumpulkan para dinosaur muda tersebut untuk dipilih 3 dari mereka untuk dibawa pergi entah kemana. What's gonna happen to those guys? Dan beruntung sekali Junior bukanlah salah satunya. Lalu dikarenakan ia belum ada teman dan para dinosaur yang lain tak ada yang mau menerimanya, ia pun terpaksa berteduh di gua yang penuh dengan kotoran raptor. Lalu bertemu dengan Dusty, si dinosaur lucu yang sukanya berskin. Bahkan ia juga dikenalkan dengan Blue, Tarbosaurus yang menolongnya tadi. Dan mulai dari itu mereka bertiga pun menjadi 3 sekawan. Sedangkan Speckles masih berusaha keras mencari Junior, walaupun tubuhnya sudah sangat kelelahan. Lalu tiba-tiba saja muncullah Sai nggak pakai yang mencoba menyerang Speckles yang kelelahan tersebut, sebab ia mengira bahwa Speckles ini adalah komplotan raptor yang menculik kekasihnya. Namun ketika berada di dekatnya, ternyata ia salah. Padahal ia yakin mencium samar-samar bau raptor dari tubuh Speckles. Mendengar itu pun membuat Speckles menyuruh Sai yang ia lepaskan untuk mencium bau Junior dan menjadi petunjuk arah baginya. Dan setelah menemukan anaknya, Sai bisa membalaskan dendamnya pada raptor-raptor tersebut. Hingga sampailah mereka di suatu ngarai yang gelap, dan dengan berani Speckles masuk tanpa kenal takut. Sedangkan Sai yang punya firasat buruk perlahan-lahan mengikutinya dari belakang. Dan tiba-tiba Oh, nice! Hey, I don't think you understand how dangerous this is! I gotta go make some balls, quickly!
Saat itu kakinya tersengat oleh salah satu kalajengking yang mungkin bisa mengancam nyawanya. Tapi Speckles tetap memaksa kakinya itu untuk berjalan walaupun harus terpincang-pincang. Kembali ke Junior yang tengah bermain dengan mereka berdua, tiba-tiba saja salah satu raptor menyuruh Dusty untuk mengikutinya menjadi 3 dinosaur yang terpilih. Dan saat itu Junior pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu dikarenakan penasaran kemana para raptor membawa Dusty, Junior pun sengaja menangkap pterodaktil tua yang suka mencuri makanan mereka untuk selalu memberikan informasi kepada mereka berdua dengan jaminan jatah makanannya akan diberikan kepada dia semuanya. Alhasil pterodaktil itu pun buka mulut, di mana 3 dinosaur terpilih akan dibawa ke gunung berapi terdekat untuk disajikan kepada 3 anak dari penguasa gunung berapi itu. The beast is not alone. They picked them apart. Kemudian kita berpindah ke Speckles yang terus berjalan dengan racun kalajengking yang mungkin saja sudah menyebar ke tubuhnya. Dan pada akhirnya ia pun tumbang dan pingsan. Bersamaan dengan itu, mereka berdua seperti tersedot pasir hisap yang ternyata itu adalah sebuah lubang yang membawanya ke gua bawah tanah. Sampai akhirnya Speckles pun sadar lalu menemukan Turbosaurus betina bernama Fang Boy yang baik hati telah menyelamatkannya, di mana Fang ini sama dengan Speckles sedang mencari putrinya Blue yang sudah 2 minggu ini diculik oleh para raptor. Nah, karena itulah mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama dengan satu tujuan, yaitu menangkap raptor. Lalu setelah beberapa lama mereka berjalan, akhirnya mereka menemukan oasis sumber mata air di tengah gurun. Akan tetapi di situ mereka mendengar para Brontosaurus menangis meminta bantuan akibat para Carnosaurus memakan telur-telurnya. Alhasil akibat kasihan, mereka bertiga pun menyelamatkan semua telur-telur itu. Akhirnya mereka berhasil mengusir para Carnosaurus itu dan bisa menyelamatkan beberapa telur yang langsung menetaskan bayi Brontosaurus. Karena tugasnya sudah selesai, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sedangkan Junior yang telah mendapatkan semua informasi dari pterodaktil tua itu memutuskan untuk kabur melarikan diri ke sungai di dekat gunung berapi. Karena dulu ayahnya pernah berkata jika mengikuti sungai maka ia akan bisa pulang. Namun Blade mempunyai rencana lain yang lebih bagus darinya. Dan mereka bertiga pun sepakat untuk memakai rencananya yang akan dimulai nanti malam. One of the guards. He's asleep. Hurry up! I told you you'd regret it. Namun mereka berdua berhasil ditangkap, lalu dimasukkan ke gua dengan penjagaan penuh oleh para raptor. Kemudian keesokan harinya, Speckles dengan yang lainnya menemukan para raptor yang tengah ingin memakan pterodaktil tua itu. Lalu dengan sedikit siasat, akhirnya mereka mampu menangkap salah satu raptor untuk memaksanya buka mulut mengenai keberadaan anak-anak mereka. You to meet the Club of Justice. Indeed, vengeance was begun. Let's go. Tapi dikala mereka akan menuju ke sana, gempa bumi pun terjadi, lalu menjatuhkan beberapa batu sampai menutupi jalan menuju ke sana. Dan disitulah mereka mulai putus asa. Lalu tiba-tiba saja Fang melihat kawanan Brontosaurus yang mereka tolong kemarin dan langsung memanggilnya untuk meminta bantuan menghancurkan bebatuan tersebut. Dan ketika bebatuan itu sudah hancur, mereka pun bisa lanjut menyelamatkan anak-anaknya.
Dikala yang lainnya pergi menjauhi gunung, mereka malah pergi ke arah sungai, lalu bertemu dengan para raptor beserta Slash si pengkhianat. No, no, no! Give me your tail! Kill him now! Help me! Blade, Blade, help me! I take it off! Ah. Let go of my friends! Yeah! Guys, let's move! Melihat anaknya pergi ke arah sungai membuat Speckles pun mengikutinya. Sedangkan mereka bertiga pun langsung terjun ke sungai tersebut. Tak disangka, di gua itu mereka bertemu dengan Dusty. Namun tak hanya dia, 3 monster ini pun mengikutinya. Akan tetapi, untungnya Speckles dengan yang lainnya datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka semua. Tapi Speckles masih kecewa melihat Junior yang lagi-lagi kabur dari mangsanya. Padahal ya, ia tak melihat kejadian yang sebenarnya, bahwa Junior ini melakukan itu semua untuk menyelamatkan Dusty. Dan ketika ia sadar akan kesalahannya, itu semua sudah terlambat sebab seekor monster besar telah sampai di hadapannya, yang dimana itu adalah bunglon yang telah bermutasi. Lalu The safety! I've got an idea! ketika melihat anaknya terkapar, barulah Speckles menyesal bahwa ia sudah salah mendidik keras anaknya selama ini. Sebab melihatnya sehat pun sudah membuatnya bahagia. Sedangkan teman-temannya bersedih di sampingnya dan merasa bersalah karena tak bisa melindunginya. Namun kesedihan itu berubah menjadi bahagia karena ternyata Junior masih hidup. Tapi mereka juga harus lari dari sana menghindari lahar panas tersebut. Dan inilah masalahnya. Jalan keluar mereka ternyata buntu dan otomatis mereka semua terjebak di sana. Akan tetapi tak hanya itu saja masalah yang harus mereka hadapi, melainkan dengan terbukanya jalan itu, akhirnya mereka semua berhasil keluar, bahkan menemukan tempat hidup yang baru dengan lahan hijau dan danau yang luas. Lalu, Kids, you made it! Hey, slow down! You'll fall over! film pun berakhir. Jadi gimana guys alur ceritanya? Menarik bukan? Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Tapi jika kalian tak suka, silakan tulis saja di kolom komentar agar saya bisa mengevaluasi diri untuk kedepannya nanti. Sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video saya selanjutnya. Adios.